Deskripsi masalah. Wawan dan Wayan, nama samaran, adalah dua orang tokoh terpandang dan terkenal di desanya masing-masing. Mereka berdua mempunyai masa pengikut yang sama-sama banyak. Suatu ketika terjadi gesekan di antara massa pendukung mereka berdua yang bermula dari permasalahan kecil lalu merembet ke permasalahan besar atau yang dibesar-besarkan. Dikarenakan tidak ada pihak yang menengahi serta mendamaikan, akhirnya semakin hari semakin luas, dan lama-lama mereka berdua pun terseret dalam arus gesekan tersebut. Hingga suatu saat Wayan melontarkan pernyataan-pernyataan yang menurut Wawan dan pendukungnya sudah merusak dan mencemarkan nama baiknya. Dengan penuh rasa emosional, akhirnya Wawan membawa permasalahan ini ke meja hijau dan menuntutnya dengan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik serta menuntut uang ganti rugi sebesar 500 juta. Pertanyaan 1. Apakah dibenarkan tindakan Wawan menurut pandangan fikih Islam? 2. Apa status uang tersebut, jika Wawan yang menang dalam proses pengadilan? Jawaban. 1. Apabila tuntutan tersebut berhubungan dengan tuduhan zina atau qadzaf, maka hukumnya khilaf, dan jika tuntutan tersebut tidak berhubungan dengan tuduhan zina, seperti tuduhan yang berhubungan dengan masalah harga diri, maka tuntutan tersebut tidak dibenarkan. 2. Apabila tuntutan tersebut berkaitan dengan qadzaf, maka status uangnya adalah sebagai uang kompensasi yang sah, iwat sohihah, dan halal. Apabila tuntutan selain qadzaf, maka status uangnya adalah haram. Referensi: Al-Musonaf, Juz 5 halaman 233. عن الحسن أنه كان لا يرى أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه. Dari Al-Hasan bahwasanya beliau tidak berpendapat boleh bagi seseorang untuk memberikan sejumlah harta dari hartanya agar bisa terjaga harga dirinya. Al-Muqni Syarhul Kabir, Juz 4 halaman 321. فصل: ولو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه لم يصح، لأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بحق تلزم الشهادة به كدين آدمي أو حق لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة ونحوها، فلا يجوز كتمانه، ولا يجوز أخذ العوض عن ذلك، كما لا يجوز أخذ العوض على شرب الخمر وترك الصلاة. الثاني أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بالزور، فهذا يجب عليه ترك ذلك ويحرم عليه فعله، فلا يجوز أخذ العوض عنه، كما لا يجوز أن يصالحه على أن لا يقتله ولا يغصب ماله. الثالث أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب حدا كالزنا والسرقة، فلا يجوز أخذ العوض عنه، لأن ذلك ليس بحق له، فلم يجوز له أخذ عوضه كسائر ما ليس بحق له. ولو صالح السارق والزاني والشارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان لم يصح الصلح لذلك، ولم يجوز له أخذ العوض، وإن صالحه عن حد القذف لم يصح الصلح، لأنه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يأخذ عوضه، لكونه ليس بحق له فأشبه حد الزنا والسرقة، وإن كان حقا له لم يجوز الاعتياض عنه، لكونه حقا ليس بمالي، ولهذا لا يسقط إلى بدل بخلاف القصاص، ولأنه شرع لتنزيه العرض، فلا يجوز أن يتعاضى عن عرضه بمال. وهل يسقط الحد بالصلح؟ فيه وجهان مبنيان على الخلاف في كونه حقا لله تعالى أو حقا لآدمي، فإن كان حقا لله تعالى لم يسقط بصلح الآدمي ولا إسقاطه كحد الزنا. Jika terdakwa berdamai dengan seorang saksi agar saksi tidak bersaksi padanya, maka perdamaiannya tidak sah, karena perdamaiannya tidak bisa lepas dari tiga hal. Pertama,
Berdamainya terdakwa dengan saksi menyangkut kewajiban yang harus disaksikan, seperti hutang kepada orang lain, atau kewajiban kepada Allah Ta'ala yang tidak bisa gugur dengan adanya syubhat seperti zakat dan selainnya, maka tidak boleh bagi saksi untuk menyembunyikan kesaksiannya, dan tidak boleh menerima uang kompensasi dari hal tersebut, sebagaimana tidak boleh juga menerima uang kompensasi dari permasalahan minum khamr dan meninggalkan sholat. Kedua, berdamainya terdakwa dengan saksi agar saksi tidak bersaksi kepada terdakwa dengan kesaksian palsu. Maka untuk hal ini wajib bagi saksi untuk meninggalkan kesaksian palsu, dan haram baginya untuk melakukan kesaksian palsu tersebut, dan tidak boleh baginya mengambil uang kompensasi dari permasalahan tersebut, sebagaimana terdakwa berdamai dengan saksi agar saksi tidak membunuhnya dan menggosok hartanya. Ketiga, berdamainya terdakwa dengan saksi agar saksi tidak bersaksi padanya menyangkut sesuatu yang mewajibkan hukuman pidana, seperti zina dan mencuri, maka bagi saksi tidak boleh menerima uang kompensasi dari hal tersebut, karena perdamaiannya saksi dengan terdakwa bukanlah hak dia, maka tidak boleh bagi saksi untuk menerima uang kompensasi sebagaimana perdamaian lain yang tidak menjadi hak dia. Jika pencuri, pezina dan pemabuk berdamai dengan saksi dengan memberikan sejumlah harta agar dia tidak melaporkannya kepada penguasa atau pemerintah, maka perdamaiannya tidak sah, dan tidak boleh baginya untuk menerima uang kompensasi. Jika terdakwa berdamai dengan saksi dari hukuman menuduh zina, maka tidak sah perdamaiannya, karena sesungguhnya jika seandainya hukuman menuduh zina itu menjadi hak Allah, maka tidak boleh bagi saksi untuk menerima uang kompensasi, karena itu bukan menjadi hak dia, sehingga hukuman menuduh zina menyerupai hukuman zina dan mencuri. Dan jika hukuman menuduh zina adalah haknya saksi, maka tidak boleh baginya untuk menerima uang kompensasi, karena hak ini tidak bersifat harta. Oleh karena hak ini tidak bersifat harta, maka hukuman menuduh zina ini tidak bisa gugur meskipun sudah diganti harta. Lain halnya dengan qisas, yakni bisa gugur manakala sudah diganti harta, dan juga, hukuman menuduh zina ini disyariatkan untuk membersihkan harga diri, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menerima uang kompensasi atas masalah harga dirinya. Apakah hukuman menuduh zina bisa gugur dengan berdamai? Dalam permasalahan tersebut ada dua wajah, yakni pendapat pengikut mazhab Imam Syafi'i, yang didasarkan pada perbedaan pendapat tentang keberadaan hukuman menuduh zina, apakah menjadi hak Allah ataukah menjadi hak manusia. Jika hal itu menjadi hak Allah maka tidak bisa gugur dengan perdamaian manusia, dan tidak bisa gugur juga dengan menggugurkannya seperti hukuman zina. Wallahu a'lam bis-shawab.